Tes 1 2 tes. Salam, shalom, ya salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu pasal tanggal 15 ya, tanggal 15 November 2023. Mari kita pakai berdiri. Lingkupiku.
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terdasar Kau Allahku. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terdasar Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terdasar Kau Allahku. Ku terdasar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, telah hadir dalam bait-Mu Tuhan. Kuduskanlah ruangan ini. Kuduskan kami semua, jemaat-Mu dan semua pelayan-pelayan. Layakkan kami menyembah Engkau, beribadah padamu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus. Isilah bejana hati kami dengan firman dan Roh-Mu, supaya hati kami damai, tenang. Kalau ada firman dan Roh di dalam hidup kami bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dan semua pergumulan persoalan hidup kami akan terselesaikan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami semua, supaya kami bisa sepenuh hati mempersembahkan puji-pujian, nyanyian, suara hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami usir kuasa kegelapan, kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau hanya semua dari ruangan, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Kami siap beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.
kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala bunyikan, kalau pada tebusannya berkeliling tangan, kalau namaku dipanggil keluarga, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang berhak. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Allah, kalau namaku dipanggil keluarga, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala bunyikan, kalau pada tebusannya berkeliling tangan, kalau namaku dipanggil keluarga, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Ya, ya. Kita ganti nyanyian kita. Berdoa, berjagalah senantiasa. Berjagalah senantiasa. Karena Nabi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur dalam terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Perasaan hari Tuhan itu tiba. Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Saudara bertobatlah dan percayalah, hidup sebagai anak terus, jangan turun dunia, bermaju silakan iman, kasih dan pengharapan, rumahmu tetap tersedia, terima mahkota kehidupan, hidup kekal di rumah Bapa selam. Hidup kekal, hidup kekal di rumah Bapa selam. Hidup kekal, hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Ya, kita ganti sana surga. Bangsa. Tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap Dihayati kata-katanya. bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa
menuntun memegang kita di tengah dunia yang gelap dan sukar, ya. Jadi tidak perlu takut bimbang, karena tangan Tuhan adalah kuat memberikan kita tuntunan, juga pertolongan dan kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya. Ku tetap setia. Seperti wanita Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia, ku Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Tabib yang ajaib, Gembala Agung, pemelihara jiwa kami, yang melindungi kami dari segala mara bahaya. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Inilah kami Tuhan, kami belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya pemberitaan firman-Mu bisa menjadi makanan bagi jiwa kami, yang memberi kepada kami ketenangan, kepuasan, sukacita surgawi. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan, mari. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita memasuki kitab Wahyu. Ya, Wahyu pasal 16 ayat 18. Kita maju, Wahyu 16 18. Ini adalah akibat dari cawan yang ketujuh ditumpahkan ke angkasa. Ya, akibat dari cawan yang ketujuh
ditumpahkan ke angkasa. Ini berarti cawan merupakan hukuman terakhir, ya. 7 meterai, 7 bokok, 7 sangkakala, ini 7 cawan. Yang ketujuh, ya, perhatikan. Wahyu 16 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, ulangi. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ya, kilat, ya, isinya terang, ya, kilat, tapi mengeluarkan suara bunyi guru, ya, terus. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya, akibat daripada kilat dan bunyi guru itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, gempa bumi yang hebat, terus seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. ya, belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ini berarti gempa bumi terhebat, terdahsyat, ya, yang akan terjadi di atas bumi. Terus begitu hebatnya gempa bumi itu. ya, begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, hebat gempa bumi, ya. Jadi ini firman Tuhan yang akan kita perhatikan, ya, sebagai pelajaran bagi kita, di mana kita memang hidup, ya, pada zaman akhir telah tiba, ya, di mana akibat dari gempa bumi kita baca tadi, ya, ada kilat seperti petir, ya, kemudian adanya guruh, ya, guruh, tapi juga disertai gempa bumi yang dahsyat. Begitu hebatnya gempa bumi, ya, yang membuat kota besar, itulah Babel, menjadi pecah atau terbelah, ya, terbelah menjadi 3 bagian. Babel menjadi 3 bagian, ya. Kita kenal dengan Babel, Babilonia, Babel, ya, itu letaknya, ya, di Timur Tengah, ya, Babel. Dan ini ditulis supaya kita sebagai umat Tuhan bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi peristiwa yang besar, ya, yaitu akibat dari cawan yang ketujuh atau yang terakhir ditumpahkan. Ini ke angkasa, ya, ke angkasa. Angkasa itu berarti langit, tapi dampaknya adalah ke bumi, ya, dampaknya
adalah ke bumi, dan ini merupakan pembalasan Tuhan terhadap Babel, kota besar yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan dosa. Dan Alkitab mengatakan dosanya sudah sampai ke langit, ya, sampai ke langit. Semoga kita bisa mengerti. Jadi kalau bumi bergempa karena kita tinggal di bumi, maka bumi yang kita pijak akan menerima atau merasakan dampaknya. Ya, dampaknya. Tetapi ini terjadi pada Wahyu pasal 16. Pasal 16. Jadi pada Wahyu 12 gereja Tuhan sudah disingkirkan, disembunyikan, ya, sudah berada di padang gurun 3,5 tahun, ya, dalam perlindungan Tuhan, ya. Jadi gereja Tuhan sudah dalam perlindungan, ya. Boleh sedikit, boleh. Wahyu 12 ayat 1, perhatikan. Ini mempelai, ya, mempelai perempuan. Mempelai perempuan ini, nah ini gambar mempelai perempuan, ya. Berpijak pada bulan, bersalutkan matahari, bermahkotakan bintang. Bintang ini adalah Roh Kudus. Ya, matahari itu kasih Allah, bulan itu korban Kristus. Kita ini berdiri pada korban Kristus. Jadi kita ini disalut oleh Allah Bapa dengan kasih-Nya dan dituntun oleh Roh Kudus. Dituntun dalam urapannya. Ya, itu gereja Tuhan. Ya, ditebus, ya, dengan darah, kemudian disalut dengan kasih, dituntun dengan Roh Kudus. Ya, perhatikan. Wahyu 12 ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, suatu tanda besar di langit. Ini sudah di angkasa. Terus Seorang perempuan berselubungkan matahari. ya, seorang perempuan. Ini adalah tubuh Kristus, terdiri dari banyak anggota. Seperti saya ini satu, tapi anggotanya ada jari-jari pun masih ada ruas-ruas. Ya, jadi tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota, dari seluruh bumi, dari penjuru bumi. Nanti dipersatukan menjadi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan. Terus Dengan bulan di bawah kakinya. ya, bulan di bawah kaki dalam tanda darah. Bulan itu biasanya, bulan itu tanda darah, itulah penebusan oleh darah Yesus. Kita dibeli bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Terus Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. ada mahkota 12 bintang, ya, 12 bintang. Kalau ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, Roh Kudus. 12 bintang itu nanti 12 rasul
Berapa rasul? 12 rasul. Rasul hujan akhir. Rasul hujan akhir. Ada rasul hujan awal. Gereja mula-mula, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, nanti sampai kepada yang terakhir siapa? Ya, Yudas ada 2 ya. Ada Yudas Iskariot ya. Makanya ada suratan Yudas. Jadi tidak semua Yudas itu, kalau Iskariot baru negatif. Kalau Yudas saja belum tentu ya. Kalau Yudas Iskariot baru pengkhianat. Ada kan suratan Yudas? Alkitab? Jadi ada suratan Yudas. Jadi ada juga nama orang Yudas. Tapi nggak pakai Iskariot. Ketemu dengan orang, loh kok namamu ada Yudas dikasih? Kan nama jelek. Kata dia kan Yudas itu ada Yudas Rasul. Ada Yudas Iskariot. Yang mengkhianati. Jadi pengkhianat. 1 dari 12 rasul. Jadi pengkhianat. Ya, itu Yudas Iskariot. Ya, tapi ada Yudas yang baik. Ya, nah, sudah ya. Jadi kita akan belajar, ya, belajar. Ini akibat dari ya hukuman, ya, yaitu cawan yang ke-7. Berarti ini yang terakhir. Yang terakhir. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan atau bokor. Ini yang terakhir. Ya, merupakan hukuman yang terakhir dari Allah Bapa yang membuat ya sepertiga. Ya. Babel menjadi 3 bagian, ya, 3 bagian. Tentu ini adalah dampak dari manusia menolak pekerjaan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dampak dari menolak di Babel ini dihukum. Babel itu hancur menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Nah, tentu kita bertanya, kenapa tidak jadi 4 atau 1 atau 2? Ya. Tentu ini adalah akibat dari Babel atau dunia yang tidak menghargai atau tidak mau menerima pekerjaan dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya manusia dicipta itu menurut gambar dan rupa Allah, bukan hanya rupa Allah, tapi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Manusia juga begitu, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada roh. Kalau ini gak ada nyawanya. Nah, kalau binatang ada nyawanya, jiwanya, tapi tanpa roh. Tanpa roh. Nah, kalau roh, setan, malaikat, setan itu kan malaikat yang jatuh, yang gugur, yang mau menyamai Tuhan, mau melebihi Tuhan, akhirnya direndahkan dia. Diperkirakan sepertiga dari malaikat menjadi roh-roh jahat di udara. Nah, inilah roh-roh jahat di udara ini, setan-setan. Ya, yang bekerja sekarang di antara orang-orang durhaka, termasuk di Babel. Ya, ini Babel ini pekerjaan roh-roh jahat. Puncak kejahatan itu ada di Babel. Puncak kejahatan ada di mana? Di Babel. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu mati menebus dosa semua umat manusia. Mau di belahan bumi manapun dia. Ya, di belahan bumi manapun dia. Korban Kristus itu mampu mengampuni dosa. Yang paling penting itu menerima. Percaya. Percaya. Kalau dia percaya menerima, tidak akan dihukum. Tapi karena menolak, maka terjadilah hukuman. Hukuman dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menghukum dunia, terutama Babel. Dihukum. Pusat kejahatan manusia. Ya. Pusat kejahatan manusia, Babel. Ya. Itu sebabnya dikatakan, larilah kamu daripadanya, supaya kamu jangan ditimpa oleh malapetaka Sebab dosanya itu udah bertimbun-timbun sampai ke langit. Bayangkan, dosanya Babel sampai ke langit, sampai ke tahta Allah. Jadi dosanya itu bukan hanya besar, tapi terus bertambah-tambah sampai hari ini. Bertambah-tambah sampai puncaknya ke langit. Mau tidak mau, kalau tidak dihukum, Babel akan melanjutkan dosanya semakin bertambah-tambah. Makanya kita bersyukur kalau kita umpamanya buat salah, ditegur, ya, aduh kenapa begini ya, kok tiba-tiba rasanya seperti ada teguran tuh. Nah, kita periksa, ya, mungkin perbuatan kita, ucapan kita, rencana kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, datang teguran. Sebab Tuhan itu menegur, menghajar anak yang diakui. Kalau orang berbuat dosa tidak pernah ditegur, berarti anak itu anak haram, mamzer namanya. Ya, anak mamzer atau anak haram. Tidak lagi diperdulikan. Tuhan tidak peduli lagi sama orang. Tidak peduli. Tapi kalau kita ditegur oleh Tuhan,
Alkitab mengatakan, siapa aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu relakanlah dirimu untuk bertobat. Ya, merelakan diri untuk bertobat. Supaya apa? Jangan nanti kita ikut dihukum. Dihukum. Ya. Hukuman yang dahsyat. Ya, yang mengerikan. Ya. Membuat manusia akan meratap menangis, menyesal, tapi tidak ada lagi gunanya. Ya, penyesalan itu lebih baik sekarang selagi kita hidup. Menyesal. Ya, menyesal itu bukan hanya menyesal, tapi juga meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Masih berbuat dosa kan? Ibu-ibu masih berbuat dosa kan? Hah? Halo? Kaum bapak masih berbuat dosa? Hah? Remaja muda masih berbuat dosa? Lalu kapan tobatnya? Besok tiba, besoknya lagi, terus gak bertobat-tobat. Ya. Padahal Tuhan memberi kepada kita perpanjangan umur itu untuk bertobat, supaya kita jangan dihukum. Supaya kita jangan apa? Dihukum. Ya. Enak bertobat. Bertobat itu, begitu kita berhenti berbuat dosa, itu ada ketenangan. Kalau kita berbuat dosa, itu mulai gelisah kita. Mulai ada gelisah. Makin banyak dosanya, makin gelisah, makin khawatir. Tapi makin kita hidup benar, berhenti berbuat dosa, akan terasa, ya, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita sejahtera. Ada rasa tenang. Ya. Waktu bekerja tenang rasanya, berjalan tenang. Ya. Tidur sendiri tenang. Ya. Pokoknya rasa aman, rasa tenang. Dan orang seperti ini tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Mengganggu atau mengusik kamu sama dengan mengusik atau menjama biji mata Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh itu jangan diusik, jangan diganggu. Ya. Dia adalah biji matanya Tuhan. Di mata itu bola mata, paling sensitif mata kan. Anggota tubuh paling peka itu ya mata. Kalau kaki kena debu, kena pasir nggak apa-apa. Kalau udah mata, wah jangankan sebutir pasir, debu saja masuk sudah sangat mata. Bisa iritasi. Itu mata. Tidak kita izinkan sekecil apapun ada yang masuk kepada biji mata. Ya. Jadi saudara ini adalah biji mata Tuhan. Amin. Tidak diizinkan sekecil apapun yang bisa merusak, mengganggu kehidupan kita. Sebagai biji supaya apa? Ada rasa ketenangan. Ya, ada rasa ketenangan. Ketenangan ini dibutuhkan, ya. Nah, dalam hidup kita rasa tenang itu dibutuhkan. Ya. Tidak takut. Tidak cemas.
juga tidak khawatir. Ya, tetapi ada hidup baik waktu kita berbaring melakukan aktivitas, ya, apapun yang kita lakukan ada rasa tenang. Tapi bukan hanya tenang, tapi juga disertai dengan sukacita. Tuhan Yesus berkata, sukacitaku, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberi tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Karena itu janganlah cemas, janganlah gelisah hati. Coba dicari itu, janganlah gelisah hati, jangan cemas. Ya, coba gampang sekali. Ya. Jadi apapun yang terjadi, hati tetap dijaga, ya. Hati itu pusat kehidupan. Yang mengontrol itu apa? Otak kita ini, kepala. Yang berpikir kan kepala, ya, dikontrol. Hati mulai masuk yang kotor, jangan diizinkan masuk. Ya, udah ketemu? Ya. Ya. Apa? Iya. Yohanes berapa? Ya. Yohanes 14 ayatnya yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Iya, janganlah gelisah hatimu. Ini hati ini pusat kehidupan. Ya, pusat kehidupan. Tidak boleh dan jangan gelisah terus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Percaya kepada Allah, itu Allah Bapa, percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ya. Ya. Mengatasi gelisah cukup apa? Percaya. Apa artinya percaya? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin. Apa artinya percaya? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Aku percayakan diriku, rumah tanggaku, pekerjaanku, masa depanku dipercayakan. Ya. Apa artinya dipercayakan? Ya, dipercayakan. Ya. Saya percayakan, ya. Nah, seperti orang diberikan barang, yang percayakan ya sama kamu. Nah, dipercayakan. Ya. Jadi hidup kita ini kita percayakan kepada Tuhan. Jadi Tuhan itulah yang memegang hidup kita, masa depan kita. Begitu kita percayakan. Ya, saudara percayakan hidupnya kepada siapa? Kepada siapa? Tetangga, kepada teman. Ke Kabongko. Percayakan kepada Tuhan sepenuh. Istilahnya itu dipersembahkan. Tubuh, jiwa, rohnya dipersembahkan. Nah, inilah yang membuat kita jadi tenang. Boleh? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Perhatikan, ya. Ya, Tuhan tolong kita. 1 Tesalonika 5 ayatnya 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, semoga Allah damai sejahtera. Ya, itu sumber damai sejahtera itu Allah. Terus, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. ya, terpelihara sempurna. Dipelihara itu dijaga, dilindungi, keperluannya dicukupi. Ya, ulangi, perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya,
Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu Ya, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. sempurna, tidak bercacat. Ya, pada kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, Babel hancur, tapi tubuh jiwa roh kita terpelihara. Terpelihara apa? Sempurna. Amin. Amin. Tubuh itu butuh apa? Pakaian, makanan. Jiwa butuh ketenangan. Roh ini perlu beribadah. Perlu apa? Beribadah. Ya. Di saat kita beribadah, roh kita berhubungan dengan Allah. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan pelihara betul-betul kita sempurna apapun yang terjadi. Termasuk Babel akan hancur. Ya, Babel itu dimulai dari mana itu? Zaman Nimrod, ya. Zaman mulai apa? Nimrod. Marilah kita membangun sebuah menara yang ujungnya sampai puncaknya ke langit. Supaya nanti apa? Kalau terjadi air bah, kita tidak binasa oleh air bah. Padahal Tuhan berkata tidak akan terjadi lagi air bah. Tapi Nimrod dia bikin menara yang puncaknya kemana? Ke langit. Kata Tuhan, tidak ada pekerjaan orang yang tidak akan terlaksana. Kalau kita membatalkannya, mengacaukannya dengan membuat bahasa seorang dengan yang lain tidak dimengerti. Nah, itulah Babel. Kekacauan. Kacau. Babel. Itulah awalnya Babel. Kacau. Babel akan dihukum. Kalau dulu itu diruntuhkan, dikacaukan. Ya, tapi hukuman atas Babel. Ya. Babel itu runtuh pada masa perjanjian lama, tapi Babel yang kita baca tadi, ya, mengalami kehancuran. Ya. Hidup hanya dua pilihan. Mau setia atau mundur. Mau setia atau ingat kisah siapa? Orpa dan Rut. Orpa dan Rut. Siapa yang mundur? Hah? Orpa kan? Yang setia siapa? Rut. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Hanya kematian yang bisa memisahkan engkau dengan aku, kata Rut kepada Boas. Boas ini kaya raya. Kaya raya. Beda dengan Rut.
Ruth adalah seorang janda miskin. Janda miskin. Waktu malam-malam, saat Boas ada di ladang, di timbunan gandum, Ruth ini datang di waktu malam pada timbunan gandum. Waktu Boas tidur lelap, Ruth menyingkapkan selimut Boas. Dia di kakinya Boas. Tahu diri dia. Seorang Moab, janda miskin. Janda sama apa? Miskin. Yang masa depannya sudah tidak ada. Masa depannya sudah tidak ada. Janda miskin. Janda miskin paling menangis, minta kalau mau hidup. Tapi dia berpikir bagaimana caranya menyelamatkan masa depan. Maka dia datang ke timbunan. Waktu Boas sedang tidur, dia singkapkan selimut. Dia tahu posisinya, ditaruh dirinya di bawah, dekat kakinya Boas. Boas meraba-raba, kok ada seorang perempuan tidur di kakinya. Siapakah engkau? Kata Ruth, aku ini hambamu, kembangkanlah sayapmu melindungi. Kemudian singkat cerita, Ruth ini ditebus dan dilindungi oleh Tuhan di malam yang gelap. Dilindungi. Kan kita kan mencari perlindungan. Ketika hukuman datang, kita mendapat perlindungan. Di malam yang gelap. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang jahat. Saat dunia dalam kesulitan, saat dunia dalam peperangan, saat dunia mengalami gempa bumi yang dahsyat, saat dunia sedang menjerit, menangis, kita datang seperti Ruth. Lindungilah aku, kembangkanlah sayapmu melindungi. Biar Babel hancur, biar dunia hancur, tapi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan, pasti Tuhan lindungi. Amin. Perlindungan itu sempurna. Yang dilindungi adalah tubuh, jiwa, roh. Ini tubuh, ini tubuh. Jiwa itu pikir, roh itu menghidupkan. Kita hidup oleh roh. Roh kita Tuhan lindungi, jiwa kita Tuhan lindungi, tubuh kita juga Tuhan lindungi. Aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Rasa aman. Jadi maksudnya aman itu dirasa ada keamanan. Tak asli lagi, coba Mazmur 91 ya, perhatikan. Boleh? Aman dalam lindungan. Ini nubuatan akan datang ya. Mazmur 91 ayat yang pertama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ya. Terus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ya, tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Terus
Allahku yang kupercayai. Amin. Jadi Allah itu perlindungan, Allah itu kubu pertahanan. Perlindungan, kubu pertahanan yang dapat dipercaya. Terus perhatikan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ya, Tuhan tempat perlindungan. Jadi perlindungan kita Tuhan. Perlindungan seperti ini kita lindungi. Panas terik datang, hujan enggak kena kita. Ya, lebih daripada ini dah perlindungan dari Tuhan. Terus perhatikan. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Rupanya ular naga dia juga ya. Belum pernah saya lihat ular naga. Tapi dalam kitab Wahyu disebut ada ular naga. Ya. Berkepala berapa? Kepala 7 ya, bertanduk 7 ya. Dan bertanduk 10 ya. 7 kepala, tanduknya 10 pemerintahan yang akan datang ya. Coba terus perhatikan. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, melindungi, membentengi. Ya. Kita ini mengenal apa? Nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa? Nama lengkapnya? Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, pokoknya ada apa-apa panggil ya. Tuhan Yesus tolong, pasti ditolong. Atau naik kendaraan, tiba-tiba Tuhan ditolong, pasti Tuhan tolong. Ya, pasti ditolong. Nama itu nama yang ajaib. Ya, kan Manoah yang bertanya, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Coba, bukankah namaku itu ajaib? Hakim-hakim berapa itu? Perhatikan. Jadi nama Tuhan kita itu ajaib, pembuat keajaiban. Jadi harus kita alami keajaiban ya. Ketika dalam kesulitan pasti ada keajaiban lah. Amin. Pasti ada keajaiban. Dan itu kita alami. Udah ketemu? Ya, hakim berapa? Bukankah nama itu ajaib? Ya? Ya, nah, puji Tuhan ya. Jadi nama Tuhan itu ajaib. Ya. Hakim-Hakim 13 ayatnya ke-18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Iya. Bukankah nama itu ajaib? Nama Tuhan itu ajaib. Pembuat keajaiban.
waktu Tuhan Yesus di dunia ini, seandainya ditulis semua perbuatan Tuhan Yesus, rasanya semua air di sungai bisa menjadi tinta. Semua daun-daun bisa menjadi kertas. Itu masih belum bisa memadai. Saking banyaknya perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Cuma ditulis pada 4 Injil aja, sedikit. Kalau ditulis semua, aduh, dunia ini tidak bisa membuat kitab yang harus ditulis. Boleh, Yohanes pasal 21, perhatikan. Ya. Ada berapa tuh? Boleh 24 mulai sampai 25. Nah, ini kalau ditulis semua ya, pekerjaan Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat yang ke-24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Itu Yohanes menulis Injil Yohanes. Ya, Matius ditulis oleh Rasul Matius, Lukas ditulis oleh Dr. Lukas, tabib Lukas, Markus ditulis oleh murid ya, Markus. Ya, Yohanes, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Perhatikan. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya, apa yang ditulis Yohanes itu benar. Terus perhatikan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, kalau semua perbuatan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama 33,5 tahun di dunia ini, ya, umur 8 hari dia di sunat, 40 hari diserahkan, umur 30 tahun di baptis, 3,5 tahun dia bekerja efektif. Sudah itu mati, bangkit, naik ke surga. 33,5 tahun dia udah itu naik ke surga. Terus perhatikan. maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, kalau ditulis semua perbuatan Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya, tidak bisa kitab yang harus ditulis itu, dunia ini akan penuh dengan kitab. Bayangkan dunia begitu besar, ya. Itu artinya perbuatan pekerjaan Tuhan tidak ada dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan itu besar, dahsyat, ya. Maka disebut tanda ajaib. Tanda ajaib. Semua keajaiban. Bayangkan orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir nggak akan bisa, dokter apa pun nggak akan bisa. Tapi bisa melihat. Yang kusta. Ya. Tuhan berkata, jadilah engkau tahir ya, sudah sembuh. Gak butuh waktu bermenit-menit, langsung aja. Kok hebat ya, terjadi mujizat. Ya. Ada lagi yang mati. Ya. Mati di rumah, mati di jalan, mati di kuburan. Tetap bisa. Mati di rumah, nah siapa itu? Siapa yang mati di rumah, dibangkitkan? Anak Jairus. Yang di jalan mau dibawa ke kuburan, anakmu muda dinaik. Yang sudah 4 hari 4 malam lah Lazarus. Tapi semua teratas. Mujizat ada. Ya. Pertolongan Tuhan ada. Jadi jangan ragu ikut Tuhan, ya. Mujizat pasti ada. Kita ini hidup dari mujizat. Amin. Hidup dari mujizat.
Oh rasanya terlalu sukar nih, aduh berat nih persoalan. Kita ini hidup dari mujizat. Kalau ada persoalan, masalah, mujizat masih ada. Amin. Mujizat itu tanda ajaib, keajaiban, supaya kita bisa mengangkat tangan menyembah kepada Tuhan, ya, bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Kita tidak turut dihukum dengan dunia, ya. Dunia akan hancur, akan binasa, ya, dengan segala anasir atau unsur-unsur di dalam. Ya. Mau terjadi kelaparan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ingatlah, burung di udara diberi makan. Terlebih kamu. Israel di padang gurun 40 tahun nggak pernah bercocok tanam, bisa makan. Nggak ada payung, tapi ada tiang awan. Nggak ada lampu, ada tiang api. Memang Tuhan itu pembuat keajaiban. Ketika kita dalam kesulitan, Dia pembuat keajaiban. Dan mujizat masih ada bagi kita sekalian. Mari kita mau datang pada Tuhan. Sembunyikanlah aku. Ya, kita tunduk kepala. Ya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus air, anggur, dan roti ini. Urapi berkati, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari pengorbananmu. Itulah tubuh dan darahmu. Bisa menguatkan, bisa menyembuhkan, dan membangkitkan rohani yang mati. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan. Semakin dekat bumi dan langit akan berlalu, seperti bintang di langit berjatuhan. Bagai muara mentayang gugur, akhir zaman akan datang, masa yang sukar. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat
dan najis, sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intan yang si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung dasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kenapa semua firman Tuhan kita pakai betul, sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intan yang si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung dasar, ku terbang jauh ke negeri. Singar saja, lembut sekali. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, Amin. jauh dari intan yang Amin. si jahat. Haleluya. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung dasar, Haleluya. ku terbang jauh ke negeri kekal. Sama-sama ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri kekal. Benar Tuhan, Kau sudah siapkan perlindungan bagi kami lewat firman dan roh-Mu. Itulah saya burung nasa yang membawa kami terbang untuk dilindungi oleh Tuhan, jauh dari mata ular, jauh dari mata antikris binatang, jauh dari segala kuasa Tritunggalnya setan, jauh dari nabi palsu. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu, saya ulangi lagi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Angkatlah kedua tanganmu, sembah dia sejenak. Terimalah perlindungan dari Tuhan. Perlindungan yang sempurna. Saat-saat zaman akhir telah tiba, di mana penghukuman Allah akan menimpa dunia. Tapi kita sebagai tubuhnya, jemaatnya, dilindungi di malam yang gelap seperti Rut, dilindungi oleh Boas. Boas adalah gambaran Kristus mempelai pria sorga. Rut adalah gambaran gereja Tuhan, pengantin perempuannya Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Ada rasa aman baik siang dan malam, waktu kita sendiri atau waktu kita dengan banyak orang. Perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia melindungi engkau siang dan malam. Dia menjaga engkau, memelihara hidupmu. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di matanya. Terima kasih Tuhan buat penghargaanmu, perlindunganmu bagi kami sebagai tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indahnya, nikmatnya dalam mengiri Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah Dikau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan mempelai Tuhan pasti.
Kita jalankan sekali persembahan. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, Membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkenan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh karena anak domba berkuasa, kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak, haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkenan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah domba berkuasa, kita bersorak, kita bersorak, kita bersorak, haleluya. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Setelah ibadah sebentar imam-imam, sebentar latihan untuk kor ya. Kita doakan mereka yang sakit, Opo Romando, yang perempuan, Mama dari Bu Lydia, Mama Serlo, Tante Yeni, ya, dan juga yang mengikuti secara online. Kita pakai berdiri. Kami menyatukan iman kami kepada Tuhan Yesus, Bapa yang baik, tabib yang ajaib, penolong bagi setiap umat-Mu yang percaya padamu. Kami berdoa Tuhan buat Opo Romando, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan, darah-Mu yang kudus menyucikan. Mama dari Bu Lydia juga, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, darah-Mu menyucikan. Mama Serlot juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, darah Yesus menguduskan, Roh Kudus memberi kekuatan. Tante Yeni juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, Roh Kudus menolong dan memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan yang mengikuti juga secara online, baik langsung dan tunda. Yang sakit Tuhan jamah mereka sembuhkan, yang lemah kuatkan mereka Tuhan, yang berputus asa berikan pengharapan. Karena beratnya pikulan, karena menghadapi jalan buntu, Engkaulah jalan yang benar. Dari semua persoalan kami, Engkau akan membukakan pintu dan jalan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat masih ada bagi kami sekalian. Hentarkan anak-anak-Mu pulang dengan sukacita. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jadikan kami saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kepadamu untuk diselamatkan. Terima kasih. Berkati pemerintahan pusat sampai daerah, dari seluruh gubernur, Pak Presiden Joko Widodo, juga seluruh bupati, seluruh muspika,
kepala desa, lurah, RT, RW di seluruh Indonesia, berkati mereka. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa. TNI Polri juga berkati. Terima kasih Tuhan. Ibu Susan juga berkati usaha, iman, pekerjaan. Berkati anak, mantu, cucu semua. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.